Perkenalkan, nama saya Melisot Maidesi Mamora. Saya Alifa Audrey. Saya Muhammad Ilham. Saya Gideon Panjangan. Nama saya Alvin Rizik Aulia Saragi. Politik dan hukum adalah dua hal yang saling terikat. Hukum sendiri merupakan produk dari politik. Maka dari itu, hukum dan politik harus berjalan beriringan, tanpa adanya tumpang tindih. Transparansi dan netralitas SN menjadi salah satu ketaatan hukum dalam proses pemilu. Pagi hari ini saya bisa mewawancarai Ibu Dr. Anda Epi Nopida Gintingman MSP dan sekarang mengajar di staf Universitas Sumatera Utara. Staf pengajar Divisi ilmu politik. Dengan pertanyaan yang pertama itu kan Bu. Hmm. Oke, kalau menurut Ibu itu bagaimana sistem politik dapat mempengaruhi kebijakan akademik? Ya, tentu sangat penting sekali ya, akan bisa mempengaruhi ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan, ya, bagaimana sistem politik kita, apakah kita berada pada iklim demokrasi atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita berada dalam iklim demokrasi, tentu ada kemerdekaan yang tentunya wajiblah dimiliki oleh setiap perguruan tinggi, karena bebas berpikir gitu ya. Di perguruan tinggi ini kan kita harus dilindungi dengan kebebasan, kemerdekaan dalam berpikir, berpendapat, dan menghasilkan gitu ya, sesuatu yang tentunya penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa. Nah, kalau kita tidak berada dalam sistem politik yang demokrasi, itu kan sudah pernah kita alami gitu ya, di mana perguruan-perguruan tinggi itu dibungkam, tidak boleh bereaksi ataupun merespon berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan politik kita, di lingkungan sosial politik kita. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, bagaimana metode menjaga objektivitas dalam pengajaran di tengah ketegangan politik menurut Ibu? Oh, gampang, sama saya tidak ada masalah gitu ya. Karena apa yang kita ajarkan dan kita sampaikan itu tidak dalam bentuk tendensi ya, berpihak gitu loh, tendensi menyudutkan. Kita kan menyampaikan apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca realita yang kita lihat. Hal-hal yang seperti itu bagi saya tidak ada persoalan. Kampus itu boleh ngomong apa saja, boleh menyampaikan apa saja, boleh mengkritik gitu ya. Yang tidak boleh, kami kan mengajak Anda memilih salah satu. Tetapi kalau menyampaikan fakta, itu boleh dengan sudut pandang masing-masing. Paham? Karena kita punya referensi yang berbeda, cara pandang yang berbeda, itu harus dihargai. Jadi kalau mengajar, ya misalnya menyampaikan hal-hal yang kemudian terkesan gitu ya, terkesan itu sepertinya arah yang kemudian seakan-akan memojokkan orang tertentu atau pihak tertentu gitu ya, itu saya pikir sah-sah saja sepanjang gitu ya dalam pengajaran itu dianggap untuk menunjukkan bahwa ada kaitannya dengan teori ataupun konsep yang sedang dibahas gitu. Nah, terima kasih Bu. Selanjutnya bakalan ada teman saya yang ingin bertanya lagi kepada Ibu. Ya, sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Kak Melisa akan disambung oleh saya. Saya adalah Alifa Audrey. Oke Ibu, yang dapat saya simpulkan berdasarkan pembahasan yang Ibu telah sampaikan sebelumnya, bahwasanya kedudukan perguruan tinggi sebagai salah satu sarana dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan politik, terutama oleh para akademisi yang bisa memberikan pendapat atau kebebasan berpendapat mereka secara bebas tanpa adanya tendensi-tendensi kepada mahasiswa. Baik Ibu, berdasarkan penyampaian Ibu sebelumnya, apakah terdapat Ibu beberapa contoh-contoh konkret di mana politik itu mempengaruhi hasil penelitian atau publikasi dari Ibu?
dalam penelitian, pengajaran, saya pikir itu sama aja. Kalau kemudian kita itu, maksudnya politik ini, saya agak ini juga nih pertanyaannya, politik ini mengganggu penelitian atau politik yang bagaimana gitu loh. Karena kalau penelitian ya yang selalu berkaitan dengan politik udah pasti, karena kita bukan eksak gitu ya. Nah, sosial politik dan lain sebagainya itu menjadi satu hal yang menjadi penelitian kita gitu ya. Dan apa yang kita ajarkan juga teori-teori yang berkembang, kemudian kita terus mengikuti perkembangan politik dengan itu menjadi Benar, pertanyaan yang terakhir sebagai penutup wawancara kita pada hari ini, Ibu. Bagaimana kegiatan Ibu yang bisa Ibu lakukan di dalam kelas untuk bisa membangun sesi pembahasan, ruang diskusi kepada mahasiswa Ibu? Kalau di kelas gitu ya, kita selalu memberikan waktu ya, kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, apakah itu offline ataupun online gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang mahasiswa masih perlu didorong untuk mau bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Tetapi saya juga membuka mencoba mendorong lah ya mahasiswa untuk terlibat dalam pemilu maupun pilkada. Misalnya saya mendorong mereka untuk menjadi penyelenggara pemilu. Jadi sudah termasuk lumayan juga lah ya, ada beberapa ada 10 per 8 ya itu ikut menjadi PPK ataupun PPS, dan mereka aktif. Dan saya senang begitu. Maksud saya begini, mahasiswa itu jangan terlalu jauh dengan kehidupan yang sebenarnya, realita yang ada, bahwa kemudian ada pemilu, mahasiswa ilmu politik bisa berpraktek langsung mengikuti ya, menjadi penyelenggara itu. Nanti Anda ketika di kampus Anda bisa lihat seperti apa sebenarnya ya menyelenggarakan pemilu. Berarti kontribusi dari mahasiswa politik dan juga Ibu dari seorang akademisi yang juga sekaligus seorang ASN pastinya diharapkan bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap public policy yang ada di Indonesia. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan Ibu. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya di sini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ilham, saya dari Prodi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Saya di sini bersama Ibu Indah Cindy Simamora sebagai staf keuangan di Kecamatan Medan Baru Bu. Nah, kami di sini mewawancarai kami anggap Ibu sebagai praktisi di ilmu politik. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, apa pemahaman Ibu tentang netralitas ASN dalam pemilu? Baiklah, saya akan menjawab ya. Idealnya memang seorang ASN itu harus bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu, karena kan itu sudah diatur juga dalam undang-undang ya. Pertama, kita bacakan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang pertama. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu, dan ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, di mana memang ASN itu dituntut untuk netral, dalam artian tidak berpihak pada satu atau menunjukkan keberpihakan terhadap satu pasangan. Jadi memang atas dasar itulah kita mengikuti aturan-aturan itu. Jadi memang sudah seharusnya kita bersikap netral. Berarti itu peraturannya sudah sangat jelas. Ya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana Ibu memastikan tugas dan tanggung jawab Ibu tidak mempengaruhi kepentingan politik? Jadi kita di ASN ini ada namanya fungsi kontrol, pengawasan ke bawah. Jadi memang biasa itu kalau di kecamatan kan sekcam itu sebagai kepala sekretariat. Jadi memang
memang beliau memastikan fungsi kontrol itu berjalan dengan baik kepada jajaran. Nah, jajaran ini apa? Itu bisa kepada lurah, di bawahnya lagi ada pegawai, ada kepala lingkungan. Nah, jadi memang disitulah kita mengarahkan bagaimana supaya jajaran di bawah ini kita tidak terpengaruh kepada pandangan-pandangan politik yang akan menggiring opini-opini. Dan itu juga mempengaruhi pandangan masyarakat juga kan Bu ya? Ketika kita menggiring opini, ya kan berarti masyarakat juga ikut terframing. Iya. Dan pertanyaan saya yang terakhir dari saya dan nanti dilanjutkan oleh teman saya Bu, apa langkah yang diambil Anda Ibu untuk menjaga netralitas ASN selama masa pemilu Bu, atau pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Ya, kalau langkah yang diambil yang pasti kita melakukan pengawasan. Bagaimana melakukan pengawasan itu? Pertama kita bisa melakukan sosialisasi kepada jajaran di bawah. Yang kedua kan kita juga ada pemanfaatan media sosial. Dari media sosial itu kan kita bisa melihat bagaimana postingan-postingan apakah ASN ini ada berpihak kepada satu paslon. Di situ yang intinya pengawasan sih. Pengawasan. Jadi jelas Bu ya, ASN itu tidak boleh berpihak ke paslon salah satu. Karena diatur dalam undang-undang. Masalah ini ada tadi saya searching juga. Coba undang-undang. Dijelaskan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Sudah jelas ya. Terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari sini ingin melanjutkan apa yang teman saya tadi pertanyakan terkait tentang netralitas dan profesionalitas ASN. Nah, jadi saya ingin melanjutkan pertanyaannya tentang apa peran dalam memastikan pemilu yang adil dan demokratis sebagai seorang ASN. Yang pasti peran kita sebagai ASN itu agar tercipta pemilu yang adil dan demokratis, yang pasti kita pertama memberikan arahan kepada jajaran untuk menciptakan pemilu yang damai. Bagaimana kita tidak memprovokasi masyarakat, ya kan? Bagaimana kita tidak menunjukkan keberpihakan kita. Nah, bagaimana kita memberikan arahan itu? Yang pasti dengan melalui surat edaran. Nah, surat edaran yang kita buat itu kita kirim ke jajaran di bawah. Bisa lanjut ya. Nah, menurut Ibu ini apa dampak media sosial terhadap netralitas ASN dalam pemilu? Kalau kita berbicara tentang sosial media ya, memang banyak dampak positif ataupun negatif yang ditimbulkan dari sosial media ini. Nah, jika kita melihat dari kacamata pandangan kita terhadap netralitas ASN, nah media sosial ini sangat riskan, maksudnya sangat riskan, sensitif ya. Misalnya nih contoh, kakak nih pernah nge-like satu postingan tentang pejabat publik lah, ya kan? Nah, kita sudah berteman. Nah, ketika pejabat publik ini mencalonkan kembali itu sebagai, katakanlah sebagai gubernur. Nah, kita kan bertanya, kadang kita lihat Instagram, kita like. Nah, kadang orang menilai, oh dia like nih, berarti dia mendukung gitu. Padahal kita sudah mengikuti dari lama gitu. Jadi ini memang sosial media ini sangat sensitif lah. Jadi masyarakat bisa berbeda versi dengan kita. Jadi ya memang ketika pada musim pemilu lebih bagus kita hindari aja hal-hal yang bisa menggiring opini publik, kan, membuat publik itu bertanya-tanya. Sama kakak pun di Instagram untuk sementara, misalnya nih kan, untuk sementara kakak hindari dulu nge-like gitu, takut kan nanti dibawa ke ranah mana. Jadi intinya sosial media ini benar-benar sangat sensitif untuk ASN. Terima kasih Bu atas kesempatannya karena telah
bisa kami mempertanyakan terkait netralitas dan profesionalitas ASN. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, perkenalkan saya Gideon Pandiaran dari Program Pendidikan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Ingin melakukan wawancara bersama Bapak di sini. Dengan Bapak siapa? Bapak Andrian Dwi Nursifah. Ya, dengan Bapak Andrian. Kami di sini melakukan wawancara mengenai pengaruh politik terhadap profesionalisme ASN dalam ranah hukum. Jadi saya ingin menanyakan pertanyaan kepada Bapak selaku masyarakat. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, menurut pandangan Bapak, apakah hukum pemilu yang berlaku saat ini sudah mencapai garis keadilan? Dari siapa tadi? Garis keadilan? Garis keadilan ya. Ya. Saya jawab secara umum aja ya. Baik Pak. Wah, menurut saya pribadi sih pemilu yang ada saat ini, terutama kemarin baru pemilu kan, masih kurang maksudnya dari garis keadilan. Hal itu karena masih banyak faktor seperti suap menyuap atau mungkin serangan fajar. Itu beberapa teman saya juga dapat tuh serangan fajar dan ya dipaksa memilih. Ada juga yang dengan alibi merekrut mereka menjadi bagian yang untuk pengawas itu ya, yang untuk pengawas pemilu itu, padahal ujung-ujungnya nggak jadi. Ada juga yang menggabung komunitas dan juga memberikan uang salam tempel lah kasarnya gitu, tapi ya nggak seberapa. Ujung-ujungnya masyarakat juga pasti, misalnya ada dua kubu nih, satu ngasih salam tempel tuh cepet, satu lagi ngasih salam tempel tuh 200 ya, orang pasti milih yang 200 ya, walaupun nggak tahu juga sih pilihannya apa. Tapi ya kadang walaupun ada kayak gitu kan, mereka juga ngambil atau mengadakan seminar tuh terkait dengan visi misinya. Hal itu sebenarnya juga bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat tuh, kayak oh rupanya visi misi tahun ini bagus, ya udahlah coba pilih dia. Walaupun terkadang memang ada salam tempel, cuman ada baiknya juga masyarakat tuh mengikuti dan mendengarkan visi misi mereka, terutama dari para pemimpin mereka. Baik Pak. Oke, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Bapak melihat pengaruh politik terhadap pembuatan dan penegakan hukum pemilu? Pengaruh politik ya, maksudnya pengaruh orang-orang atas gitu ya? Iya Pak, pengaruh politik. Pengaruh orang-orang atas, pribadi aku sih itu pengaruhnya besar sih, karena kan ada beberapa kayak faktor. Contohnya aku dulu itu kayak mendukung Jokowi. Oh Jokowi rupanya dari apa sih yang bunga itu, PSI ya, dari PSI. Oh ya udah aku dukung PSI gitu. Jadi kan masyarakat tuh kayak teralibi, oh dia dari kubu A tuh udah bagus, atau kubu A itu track recordnya itu bagus-bagus semua. Jadi masyarakat tuh kadang tanpa pikir panjang itu langsung pilih kubu A gitu, padahal belum tentu kubu A itu visi misi yang baru itu bagus. Jadi pengaruh orang-orang atas itu pasti pengaruhnya cukup besar Pak untuk masyarakat. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Bapak. Bagaimana pandangan Bapak melihat dampak kampanye terhadap penerapan hukum pemilu Pak? Dampak kampanye terhadap penerapan hukum pemilu. Oh kalau menurut aku, kalau untuk itu sih sebetulnya agak ribet ya, karena kan kadang mereka juga main-main politik itu ada yang hal diperluin masyarakat tuh juga beberapa faktor. Jadi ini agak bingung saya jawabnya bagian ini, karena jikalau memang mereka kampanye, kadang mereka memberikan hal yang kita butuhkan sebagai masyarakat. Cuman terkadang ya kita sebagai masyarakat juga dibingungkan tuh, karena dia meminta kita untuk memilih dia, tapi kita ingin milih yang lain gitu dengan dalih, tapi dia ngasih apa gitu ke kita. Jadi cukup ambigu jadi jawaban untuk bagian yang ini Kak. Sepertinya ada memiliki maksud tertentu gitu Iya, Pak? ada memiliki maksud tertentu. Cuman kalau kita kayak kita kan orang Indonesia nih, dah silsilahnya dari sejarah tuh nggak enakan orangnya. Jadi kayak dia dah ngasih apa, aku nggak enakan tuh, kayak yang nggak milih dia gitu. Tapi kalau satu sisi visi misinya nggak bagus, atau aku pingin milih yang lain gitu. Jadi ya pengaruhnya Buat rasa bingung lah ya. ya bikin bingung masyarakat juga kadang satu sisi, dan akhirnya ya beralih lagi ke salam tempel ujung-ujungnya, pilih mana yang tempelnya lebih banyak gitu. Baik Pak.